Aku menuliskan waktu aku SD, cita-citaku adalah menjadi presiden dan wanita karir. Konsep soal mau menjadi presiden dan wanita karir adalah menandakan dari kecil aku memimpikan suatu saat menjadi perempuan yang mandiri. Gitu. Wow. Wanita mandiri akan menjadi teladan bagi generasi yang dilahirkan. Wanita mandiri akan selalu membawa api, membawa kebermungkinan dan segala harapan. Dan wanita mandiri tidak pernah berhenti berkarya, mengukir prestasi. Kak Happy, terima kasih. Dan pertanyaan pertama saya tadi berkaitan dengan pembukaan tadi itu, saya melihat Kak Happy ini sangat mandiri. Ya tentu saja semua wanita diharapkan juga begitu. Tapi saya lihat dalam perjalanan karir Kak Happy itu, yang saya lihat paling menonjol adalah dalam berkesenian, mengusahakan dengan budget yang terbatas, itu kan kemandirian. Iya. Ya kan, riwa-riwi mengurus anak, karir di Jakarta, menurut saya kemandirian. Iya. Dan mengelola sebuah usaha perhiasan, saya tahu juga itu berangkat dari kemandirian. Betul, betul banget. Nah, bagaimana Kak Happy bisa tercetak seperti ini? Apakah latar belakang keluarga, orang tua, atau pengalaman? Silakan Kak Happy. Kak, yang pasti kan kita terpengaruh tuh oleh orang terdekat kita ya. Jadi aku tuh terbiasa melihat ibuku adalah perempuan bekerja. Gitu. Terus udah gitu ayahku bekerja sama dengan ibuku. Jadi ayahku tuh dia nggak merasa menjadi lebih rendah mengerjakan pekerjaan perempuan. Mereka bekerja sama. Ada saatnya bapakku harus bekerja mencari uang, ibuku di rumah, atau sebaliknya gitu. Dan tidak apa-apa. Nah, konsep-konsep semacam itu tuh membuat aku melihat bahwa keseimbangan dan segala sesuatu tuh bisa diusahakan dengan diri kita sendiri gitu. Jadi memang percaya nggak sih Kak, dari aku kecil kan kita dulu selalu punya diary dan ada kayak kata-kata mutiara gitu yang suka bertukar sama kawan-kawan ya. Aku menuliskan waktu aku SD, cita-citaku adalah menjadi presiden dan wanita karir. Bukan istri presiden ya, jadi presiden ya. Aku tidak ingin sama sekali menjadi presiden setelah beranjak dewasa, tetapi konsep soal mau menjadi presiden dan wanita karir adalah menandakan dari kecil aku memimpikan suatu saat menjadi perempuan yang mandiri gitu. Wow. Jadi itu secara tidak langsung otomatis menjadi bagian dari pembentukan karakter diri, aku gitu. Jadi sampai akhirnya misalnya aku punya kesempatan beranjak dewasa, lalu aku jadi model majalah Gadis Sampul dulu ya tahun 95, terus udah gitu bermain sinetron. Waktu itu aku ingat sekali awalnya karena aku berkenalan dengan almarhum Frankie Sahilatua. RIU Camp dulu ada band-band di Bandung lewat kakak saya, dia dulu anak band gitu kakakku itu. Nah dari dia lalu coba kamu menyanyi segala macam, dan aku sejujurnya tidak merasa nyaman dengan menyanyi dan aku punya standar yang tinggi penyanyi itu suaranya yang bagus seperti apa, jadi aku rasanya nggak cocok. Tapi beliau mengatakan kamu itu harus jadi aktor katanya gitu. Nah lalu saya dapatlah kesempatan bermain sinetron dan lain sebagainya gitu ya. Nah ketika bermain sinetron lalu di tengah-tengah pekerjaanku itu aku itu tuh sering merasa kesepian karena kan masih muda banget ya, umur 20-an. Aku sering di lokasi syuting, misalnya abis kuliah, terus juga aku mulai syuting-syuting gitu ya. Jadi sahabat baikku tuh adalah buku. Emang dari dulu tuh aku senang baca buku, terutama sastra Indonesia. Gitu. Nah, jadi akhirnya buku-buku sastra Indonesia tuh yang menyelamatkan kesepian aku gitu. Dia teman terbaiknya aku gitu. Dan di tahun 2007, 7 tahun abis mulai main-main sinetron itu, aku kenalan dengan satu kelompok perempuan namanya Institut Ungu. Aku ingat sekali namanya Mbak Faiza Marzuki. Dia sama kawan-kawannya tuh membuat sebuah pertunjukan dari buku Pramudia Anantatur.
Bumi Manusia. Jadi dia bikin Nyai Ontosoro Project. Nah dari situlah aku ngelihat bahwa ternyata ada ruang lain dalam mengekspresikan diri lewat panggung. Nah karena aku suka karya sastra Indonesia, aku pikir kalau aku memindahkan ke sinetron atau ke film pasti berbentuk kolosal atau misalnya harus membutuhkan investasi yang tinggi. Nah teater itu memberikan kemungkinan gitu. Tapi yang dulu aku tahu teater tuh harus besar, harus budget besar, durasi pekerjaan yang panjang. Udah. Tapi dari dia aku menemukan metode itu gitu. Sehingga ketika aku pas mau menikah sebelum pindah ke Bali, aku kan memang memutuskan aku harus berjarak, berhenti. Kalau main sinetron sulit waktunya. Aku pengen fokusnya ke rumah tangga, tapi suamiku mengizinkan untuk berkarya. Dibilang terus berkarya, tapi kalau bisa jangan main sinetron lagi, kata dia gitu, karena kamu akan sangat kelelahan gitu. Sesekali aja kalau mau main sinetron bintang tamu boleh lah gitu ceritanya. Jadi aku mencari cara apa yang berkesenian yang aku suka. Nah ketika pindah ke Bali, aku harus mencari lingkungan baru, teman-teman baru, dan aku biasa dekat dengan keluargaku, kakak adikku tuh kita dekat sekali. Di sana aku harus beradaptasi, menyenangkan semua baik, tapi namanya adaptasi kan ada jarak ya. Nah kembali teks yang menemukan kebahagiaan untuk aku. Waktu itu aku membaca bukunya Ramadan KH, judulnya Ku Antar ke Gerbang, kisah tentang Inggit Garnasi, seorang perempuan pendamping Soekarno. Nah akhirnya dari buku itu, lalu aku berbicara dengan seorang sutradara yang aku kenal, Wawan Sofwan dari Main Teater di Bandung, dan dari dia aku kenal Ahda Imran, seorang penyair, penulis. Kita pentaskan yuk gitu ceritanya. Dan aku kayak membutuhkan oase untuk mungkin kegundahan aku tuh terlupakan, rasa sepi aku berkenalan dengan tempat baru ini tuh aku punya sahabat baru gitu. Naskah ini gitu loh Kak ceritanya. Oh jadi menemukan kisah Inggit ini waktu di Bali? Sebetulnya udah tahu dari sebelumnya, tetapi baca bukunya yang mendetail berkali-kali adalah tahun 2010-12 tahun lalu gitu. Aku baca dan aku aduh kayaknya aku ingin ya bikin pertunjukannya gitu. Cuman kan aku memang sudah membentuk sebuah kelompok budaya gitu ya, kayak sebuah yayasan kecil namanya Titi Mangsa dari tahun 2007 gitu. Biasanya bikin keliling sastra karena aku suka nulis buku-buku cerpen gitu. Hanya saja untuk bikin pertunjukan kan lain cerita ya Kak gitu. Jadi aku juga harus membuktikan bahwa ke sponsor bahwa aku betul-betul mampu gitu. Bagaimana caranya? Waktu itu Ibu Renita dari Jarum Foundation memberikan support yang ya maksudnya dia memberikan support juga, dia mungkin melihat dulu nih bisa apa enggak gitu ya. Nah budget yang kita miliki jauh dari ideal gitu pada saat itu. Aduh gimana ya bikin pertunjukan dengan budget seperti itu gitu. Akhirnya satu-satunya cara adalah menghimpun kekuatan. Nah itulah jiwa mandiri itu menular. Jadi siapapun yang terlibat, kita berinvestasi bersama, berkarya bersama, gitulah Kak ceritanya. Tidak lihat jangka pendek, lihat sesuatu yang besar. Tapi dulu juga organik caranya, lebih ke karena kamu suka ceritanya, aku mau gitu. Semua yang terlibat begitu solid, sutradara, pemain dan semua segala macam. Kita bikin pertunjukan di STSI, sebuah kampus. Aku ingat banget waktu pentas kucing lewat. Maksudnya very simple dan tapi sangat berarti sekali buat saya, effortless gitulah ceritanya. Memang sederhana sih. Nah terus udah gitu ternyata dapat resensi yang sangat baik dari banyak media dan kita diundang di banyak kampus untuk mementaskan lagi. Memang aku lagi mau berhenti dulu kan main sinetron, nggak dulu ngambil film, aku mau membangun dulu deh nih si Titi Mangsa ini dan aku pengen belajar tentang production gitu. Jadi kita pentasin di beberapa kampus di UI, di Unpad, di Unpas, kantong-kantong budaya seperti di Salihara, GIK. Udah tuh tahun 2014 aku pikir rasanya udah selesai ya gitu. Dan aku kayaknya bosen mau berhenti dulu deh. Aku pengen teman-temanku yang main banyak, makanya
Di Titi Mangsa aku menggandeng banyak aktor-aktor film yang punya keinginan ke panggung kayak Reza Rahadian, Marsha Timothy, Chelsea Islan, Prisia Nasution, Atika Hasiholan, banyak sekali orang-orang yang hebat yang aku kagumi. Jadi aku terus di belakang layar untuk membentuk pertunjukan. Kakak sebagai bukti dan sebagai salah satu orang yang membuat pertunjukan itu sukses. Adalah penonton yang membeli tiket. Iya, betul. Iya kan, yang membeli tiket adalah bagian investor kami. Gitu. Terselenggaranya itu bersama-sama antara pelakon dan penonton. Betul sekali. Nah, anyway, ya udahlah. Jadi sudah lama sekali saya tidak main teater sebetulnya. Terakhir Bunga Penutup Abad itu sekitar 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Nah, sepanjang itu aku banyak produserin, ada 53 pertunjukan yang sudah kita bikin. Saya mengucapkan dengan bangga karena membuat 53 pertunjukan bukanlah hal yang mudah. Dari Titi Mangsa ini. Wow. Termasuk di masa pandemi online. Yes. Betul. Mungkin kan kalau di luar negeri bukan hanya ekosistem pertunjukannya yang juga stabil karena swasta dan pemerintah bergabung menjadi satu. Jadi CSR-nya perusahaan-perusahaan dan CSR-nya negara itu tuh blending jadi satu. Gitu, bekerja sama gitu. Jadi ada pertunjukan-pertunjukan yang memang kayak untuk pembentukan karakter itu udah pasti di support oleh negara. Ada juga yang memang lebih komersil, itu biasa swasta gitu ya. Nah, tapi bukan hanya si pertunjukannya aja, penontonnya pun juga dibangun. Jadi dari kecil, misalnya di negara-negara maju itu mereka sudah diajarkan bagaimana menjadi penonton yang baik dalam sebuah pertunjukan. Jadi mereka tuh udah terbiasa mendatangi gedung-gedung pertunjukan, berpentas dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka beranjak dewasa pun dia appreciate atau mengapresiasi ketika harus membeli tiket, datang ke tempat pertunjukan tuh dengan baju yang terbaiknya, atau juga ya tergantung apa yang dipentaskan sih. Tetapi ada appreciate-nya itu tuh lebih tinggi karena sudah dididik dari kecil gitu. Betul. Nah, di kita kan juga memang teater populer ini kan juga kita masih harus terus bangun gitu. Padahal kita sendiri udah punya pertunjukan-pertunjukan teater nggak cuman sekarang dari dulu sebelum Indonesia merdeka kita udah punya. Kita untuk maju bersama ini tidak semudah itu gitu. Perlu kesadaran lebih. Iya, betul. Berbicara mengenai dunia panggung, persis yang Kak Happy katakan. Waktu saya kecil dulu di kampung di Balige, di Tapanuli Utara, saya pernah ingat istilah teater itu namanya opera. Iya, tunil juga. Bahkan orang-orang yang memainkan tuh orang Batak sebut paropera. Jadi orang yang main opera itu paropera. Kak, jadi zaman dahulu itu ya ada teater bangsawan, Rinai. Itu tuh mereka itu tuh udah hebat-hebat kan teater-teater tradisi ya. Hanya ketika kolonialisme masuk, ruang teater adalah ruang diskusi, dihentikan dong, karena nanti jadi pada pinter. Jadi dibentuklah teater-teater yang ditentukan oleh Hindia Belanda, mana yang boleh dan mana yang tidak. Ruang teater adalah ruang diskusi, ruang intelektual untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan gitu. Karena kan teater itu tuh membuat pertunjukan itu kan prosesnya panjang, ada diskusi gitu. Jadi zaman dulu kalau dalam buku-buku sejarah yang saya baca, ya memang tidak boleh dan itu ditentukan mana yang boleh dan mana yang tidak. Tetapi kalau aku pernah baca bukunya Ramadan KH juga yang menulis Gelombang Hidupku, Devija, cerita tentang kelompok sandiwara yang bernama Dardanella. Itu tahun 20-an kita sudah mengenal manajemen teater yang modern. Produsernya dari Rusia. Dan kalau zaman dulu kan sebelum pasca kemerdekaan orang Indo, Tionghoa semua kan bersatu kan. Mereka kelompok-kelompok teaternya maju keliling dunia. Iya betul. Sampai mereka berpentas di depannya Gandhi. Sampai akhirnya ada salah satu pemain teaternya itu tuh mereka jadi kayak mentor di Hollywood, di Broadway, Devija itu. Jadi sebetulnya kelompok-kelompok teater kita dan intelektual SDM kita tuh luar biasa. Iya betul. Hebat, hanya saja kita sudah banyak mengalami gelombang, salah satunya juga di
tahun 60-an kan, banyak sekali kelompok tradisi dan lain sebagainya itu dipakai alat juga untuk alat-alat politik sehingga banyak orang trauma gitu. Jadi baru muncul lagi lah mungkin tahun berapa ya, 70-an, itu juga saya baca dari buku ya, maksudnya muncullah W.S. Rendra dengan bengkel teaternya, lalu guru-guru saya seperti Teater Koma, Mas Nano, Mbak Ratna, sayang saya nggak sempat kenal Bapak Arifin Senur dengan teater kecilnya, lalu Pak Putu Wijaya dengan teater mandiri, itulah cikal bakalnya. Tahun 65 ke atas itu ya? Itu ya, menjelang tahun 70-an, 80-an, dan dulu kan zaman dulu kalau orang berteater sangat dikontrol karena itulah ruang ekspresi, ruang intelektual gitu. Nah makanya di generasi muda, saya bisa dibilang muda kan Kak? Iya betul, generasi muda teater. Iya maksudnya saya bukan orang teater sebetulnya, saya hanya menyukai buku sastra yang kebetulan sastra Indonesia memiliki ruang alih wahana memindahkan karyanya itu yang paling fleksibel adalah dunia teater. Karena saya mengambil kutipan dari bukunya Pak Putu Wijaya yang mengatakan bertolak dari yang ada. Jadi kalau teater tuh mau di bawah pohon pentas juga bisa gitu loh Kak istilahnya. Di bawah lampu gemerlap mari. Bisa. Di gedung yang sophisticated Bisa gitu. Di kampus kecil Bisa. Nah jadi gara-gara aku suka sastra itu, ruang teater lah ternyata. Jadi mau nggak mau aku jadi terlibat dalam dunia teater yang tadinya tidak aku akrabi dan aku tidak begitu berminat gitu. Aku berminat disebabkan karena sastranya itu ada yang pengen aku sampaikan, ada yang ingin aku ekspresikan gitu. Jadi boleh saya katakan transformasi dari Kak Happy dari dunia modeling ke dunia film dan sinetron, bertransformasi ke dunia teater, itu lebih karena kecintaan di sastranya. Jadi kalau mengantar ke teater. Jadi gini, kalau kayak aku jadi model zaman ABG atau bermain sinetron atau bermain film, tentu itu kesempatan luar biasa, itu privilege luar biasa yang aku dapatkan ya. Tentu aku mau, tetapi di dalam hati, dalam aku ada idealisme yang pengen aku sampaikan, yaitu karya sastra di dalam ruang teater, gitu loh Kak. Dan terwujud lah. Iya, nah jadi dulu tuh misalnya ketika main film, aku berterima kasih sekali dari sinetron, aku bisa menabung uang dengan baik, iya. Tetapi kadang ada cerita-cerita yang aku inginkan aku tidak dapat, atau misalnya ada yang ingin aku sampaikan tapi ruangnya terbatas. Ya udahlah, jiwa kemandirian itu. Ketika kesempatan itu tidak ada atau tidak cocok, just make it. Gitulah Kak. Dan tadi dengan modal terbatas pun mengajak orang-orang yang sehati, asal dengan ketulusan, dengan perasaan yang sama. Aku tuh percaya setiap ruh itu tuh punya daya pikat masing-masing. Asal kita punya satu sama tujuan, pasti kita akan selaras gitu. Betul. Dan di mana 2-3 orang bertemu menghasilkan sesuatu yang besar, impact-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan budget apapun. Ya. Kekuatan people kan lebih kuat kan sebenarnya. Betul sekali. Ya tentu mengikutlah production, kemudian hal-hal yang perlu secara teknologi dibantu. Tapi at the end of the day dunia panggung adalah people-nya. Ya, itu betul-betul kerja ensemble ya, kolaborasi. Iya, betul. Itu membutuhkan stamina yang panjang untuk bisa sampai ke sini ya. Seperti orang lari maraton kan, harus persiapan panjang stamina untuk sampai ke finish. Begitu juga dalam mengerjakan ruang-ruang yang jauh dari gemerlap atau sesuatu yang dianggap berat atau dianggap nggak penting, itu kita harus membuktikan lebih keras lagi. Betul. Energi di dunia teater itu besar ya Kak. Energi yang dibutuhkan untuk event proses latihan, koordinasi. Ya, kalau orang zaman dulu semua orang film datangnya dari orang teater. Iya benar. Kalau melihat gitu ya dari sejarah kita, bagaimana almarhum Teguh Karya lalu melahirkan Ibu Christine, melahirkan Om Eros, Om Slamet Raharjo, almarhum Alex Komang dan lain sebagainya. Dan dari teater melahirkan
banyak sekali bintang-bintang. Kalau zaman dulu kan semua dari teater. Betul, dari teater kemudian ke layar lebar. Iya, kalau sekarang kan orang bisa dari Instagram, dari model iklan, dari YouTube, banyak kemungkinan. Tapi kan kadang kita ingin membutuhkan mentor atau pembelajaran atau seni murni. Iya, betul. Nah, Titi Mangsa yang saya dirikan adalah ruang kolaborasi kelompok individu yang tidak harus terikat keanggotaannya, gitu. Nah, semua berkumpul berdasarkan dari isu apa yang akan diangkat. Gitu. Nah berarti di Titi Mangsa ini selain menggarap proyek-proyek, Kak, ada juga nggak semacam pelatihan buat anak-anak muda yang ingin berkesenian? Iya, banyak, ada setiap tahunnya. Ada pelatihan, ada sarana membentuk diri. Iya, dan nggak harus jadi aktor, dan nggak harus semua aktor. Ada pegawai negeri, ada notaris, ada orang yang daftar hanya lebih ke karena please agar saya bisa terlihat natural ketika menolak proposal, coba begitu. Tapi ternyata setelah dia mengenal dunia teater, dia menyadari dirinya dia adalah seorang seniman, dia tinggalkan semua sampai yang kamu berani? Iya, dan sekarang dia menjadi salah satu desainer yang cukup dikenal. Oh iya, berangkat dari menemukan diri, kekuatan diri, dan matanya terbuka. Iya, menarik ya. Makanya bener ya, perubahan dimulai dari kesadaran diri. Iya, kesadaran. Jadi dia tahu bahwa aku mampu, aku bisa, aku coba. Betul sekali, Kak. Kita selalu dibekali banyak hal dalam hidup. Sekolah mengajarkan kita untuk terus punya pengetahuan baru. Pekerjaan mengajarkan kita untuk makin terampil. Tapi siapa yang bertanggung jawab pada peningkatan rasa kita? Adalah diri kita sendiri. Ya, dunia seni akan terus menjadi kehidupan di banyak dimensi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menghargai kesenian dengan datang menonton dan juga mengajak orang lain bersama-sama menikmatinya. Remaja Tampu Bolon, jangan lupa share, kemudian komen dan juga subscribe. Kami akan hadir dengan tamu-tamu berikutnya. Terima kasih banyak. Sekali lagi Kak Happy Salma. Yeay.